Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai belajar pada kesempatan hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang sholat. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama adalah pengertian sholat. Kemudian yang kedua, ketentuan sholat. Dan yang ketiga adalah tata cara sholat. Tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini yang pertama adalah pengertian sholat. Pengertian sholat menurut bahasa adalah berdoa. Kemudian pengertian sholat menurut istilah adalah seluruh rangkaian perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat fardu 5 waktu hukumnya adalah wajib bagi muslim laki-laki dan bagi muslim perempuan yang sudah mencapai akil balik. Tujuan pembelajaran yang kedua pada kesempatan hari ini adalah ketentuan sholat. Adapun ketentuan sholat ada 5. Yang pertama adalah syarat wajib sholat. Kemudian yang kedua, syarat sah sholat. Kemudian yang ketiga, rukun sholat. Kemudian yang keempat adalah sunnah sholat. Dan yang kelima adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Ketentuan sholat yang pertama adalah syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat ada 3. Yang pertama adalah beragama Islam. Kemudian yang kedua adalah berusia sudah mencapai balik. Kemudian yang ketiga adalah berakal sehat. Ketentuan sholat yang kedua adalah syarat sah sholat. Syarat sah sholat ada 4. Yang pertama adalah sudah masuk waktu sholat. Kemudian yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Kemudian yang ketiga, menutup aurat. Kemudian yang keempat, menghadap kiblat. Rukun sholat. Rukun sholat ada 12. Yang pertama adalah berdiri jika mampu. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga, membaca surah Al-Fatihah. Kemudian yang keempat, rukuk dengan tumakninah. Kemudian yang kelima, iktidal dengan tumakninah. Kemudian yang keenam,
sujud dengan tumak ninah. Kemudian yang ketujuh, duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah. Kemudian yang kedelapan, duduk akhir pada tasyahud akhir. Kemudian yang kesembilan, membaca tasyahud akhir. Kemudian yang ke-10, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ke-11, membaca salam pertama ke arah kanan. Kemudian yang ke-12 atau yang terakhir adalah salam. Dan ketentuan sholat yang keempat adalah sunnah sholat. Di sini ada beberapa sunnah sholat, di antaranya yang pertama, mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, rukuk, bangun dari rukuk atau saat berdiri dari tasyahud akhir. Kemudian bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Kemudian membaca doa iftitah setelah takbiratul ikram. Kemudian membaca ta'awud sebelum basmalah. Kemudian mengeraskan bacaan pada saat yang termasuk jahir atau keras, dan melembutkan bacaan pada saat yang sirri atau lembut. Membaca lafadz amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Kemudian membaca surat pendek atau ayat-ayat pilihan setelah membaca surat Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama. Kemudian sunnah bagi makmum mendengarkan bacaan imam. Kemudian membaca takbir ketika turun dan bangkit, selain ketika bangkit dari rukuk. Kemudian ketika bangkit dari rukuk, membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian meletakkan dua telapak tangan di atas lutut ketika rukuk. Kemudian membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Kemudian membaca doa ketika duduk di antara dua sujud. Kemudian duduk iftirosi pada semua duduk dalam sholat kecuali duduk akhir. Kemudian duduk tawaruk atau duduk tasyahud akhir di akhir sholat. Kemudian yang terakhir, membaca salam yang kedua atau ke arah kiri. Hal-hal yang membatalkan sholat: berbicara dengan sengaja, kemudian banyak melakukan gerakan di luar sholat, kemudian berhadas saat melakukan sholat, kemudian menempelnya najis di badan, pakaian, dan tempat sholat, kemudian terbuka aurat, kemudian mengubah niat, kemudian berpaling dari kiblat, kemudian makan dan minum ketika sholat, kemudian tertawa, dan yang terakhir adalah murtad. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu tata cara pelaksanaan sholat. Adapun tata cara pelaksanaan sholat ada 12. Yang pertama adalah berdiri tegak menghadap kiblat sambil membaca niat. Kemudian yang kedua, takbiratul ikram, membaca kalimat takbir sambil mengangkat kedua tangan. Kemudian yang ketiga, berdiri bersedekap sambil membaca doa iftitah sebagai berikut: Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira
wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Innas sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang keempat adalah membaca suratul Fatihah yang disebut dengan Sab'ul Masani atau 7 ayat yang diulang-ulang. Dan yang kelima adalah membaca salah satu surat atau ayat dari Al-Quran, atau bisa memilih surat-surat pendek yang mudah dihafal yang dibacakan pada rakaat pertama atau rakaat yang kedua. Yang keenam adalah rukuk sambil membaca bacaan rukuk sebagai berikut: Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, diulang sampai 3 kali. Yang ketujuh adalah iktidal sambil membaca doa iktidal sebagai berikut: Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang kedelapan adalah sujud sambil membaca bacaan sujud sebagai berikut: Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, diulangi sampai 3 kali. Yang kesembilan adalah duduk di antara 2 sujud sambil membaca Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wafu'ani. Sujud sambil membaca bacaan sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, diulangi sampai 3 kali. Tasahud awal sambil membaca bacaan tasahud awal: At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Urutan yang ke-11 adalah tasahud akhir sambil membaca bacaan tasahud akhir: At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Yang ke-12 adalah salam. Salam pertama adalah ke kanan sambil mengucapkan bacaan salam: Assalamualaikum warahmatullah. Itulah tadi tata cara pelaksanaan sholat, mulai dari awal niat takbiratul ikram sampai diakhiri dengan salam yang pertama. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami dan bisa menerapkan atau melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian tadi pembelajaran pada kesempatan hari ini.
Mudah-mudahan membawa manfaat barokah bagi kita semua. Marilah pembelajaran pada kesempatan hari ini kita tutup dengan membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.